Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Silakan duduk kembali di tempat. Bagaimana kabar semua anakku? Alhamdulillah. Izin pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi mengelola emosi, ya. Nah, terlebih dahulu sebelum saya memulai menyampaikan materi, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan nanti bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Izin ketua kelas memimpin doa, Nak. Teman-teman sudah belajar berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Di kelas 10 RPLB, wali kelasnya Bu Lili Yasmin, dengan jumlah peserta didiknya sebanyak 25 orang. Yang tidak hadir, Adin Rahmadani, alasannya kenapa, Nak? Ya, tanpa keterangan, G. Muhammad Aldi Saputra, sama. Wira Rinjani, sama. Tidak ada informasi ke ketua kelas? Hujan karena cuaca, ya. Berarti yang masuk hanya 22 orang peserta didik. Kita buat komitmen, ya. Kita buat komitmen sebelum kita mulai pembelajaran. Kita sebanyak 1 jam pembelajaran, yaitu 45 menit. Kami akan menyampaikan materi tentang mengelola emosi. Jika lebih nanti ingatkan kami, ya, ingatkan kami. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai ke teorinya nanti, Pak Guru akan memberikan ice breaking, yaitu melatih kemampuan otak dengan mengangkat tangan, mengikuti angka-angka yang akan Pak Guru tampilkan nanti. Ya, saya kena ya. Bisa kita mulai, angkat tangannya ke atas semua. Kita ikutin gerakan. Luar biasa, ya. Bisa kita lanjut ke teorinya, Nak? Ya, kita lanjut ya. Ya. Mengelola emosi dengan baik. Ada yang tahu nggak emosi itu seperti apa, Nak? Reaksi. Reaksi yang bila mana? Ekspresi hati yang mengalami gejolak-gejolak karena sesuatu hal, ya. Nah, di sini ada pengertian emosi. Emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam diri manusia karena melalui emosi, individu mampu mengekspresikan perasaannya, mengungkapkan emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, ya, dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi memberi pengaruh terhadap perilaku individu, yaitu, coba yang bisa bacakan, bantu Pak Guru. Ya, silakan, Nak. Sambil berdiri. Yang pertama, membuat semangat apabila orang merasa tenang atau puas atas hasil yang sudah dicapai. Yang Terus? kedua,
melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa, atau frustasi. Kasih aplaus buat temannya. Ya, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Misalkan Indah ya, dia rajin belajar anaknya pada semester ganjil di tahun 2025. Ketika ujian, waktu dia berusaha belajar rajin tekun, disiplin tepat waktu. Ketika ujian, dia mampu menjawab soal yang diujikan oleh ibu bapak gurunya di dalam kelas. Ketika dikoreksi, Indah mendapatkan nilai maksimal 95, 80, 85, hampir menuju mendekati dari angka 100. Kalau angka 100 berarti benar semua soal yang diujikan oleh bapak ibu gurunya. Ya, itu salah satu contoh. Setelah mendapatkan nilai angka atau menerima rapor di semester ganjil, lalu ekspresi atau sifat sikap emosi yang kayak gimana yang akan dialami oleh Indah? Bangga enggak? Termasuk emosi dari situ. Bangga karena kemampuan yang dia raih. Ya. Terus. 2. Melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Pernah tidak anak-anak kami yang putra maupun yang putri mengalami frustasi ketika apa yang diinginkan tidak tercapai? Ada tidak? Ada. Kenapa? Masalahnya? Kenapa, Nak? Gambar, Ya. tapi kita tuh kayak diketawain gitu kalau gambar itu jelek, jadinya kan bisa gambar itu sendiri. Oh iya. Gitu. Temennya Kade ya. Dia ya, dia ingin menunjukkan dirinya, kemampuannya dalam bidang seni, menggambar. Dia menggambar ogoh-ogoh misalkan, ya, melukis ogoh-ogoh di situ. Tetapi belum jadi ogoh-ogohnya sudah dihina, dibully sama temannya. Padahal di situ kemampuannya ingin dia salurkan untuk bisa mengikuti gambar aslinya dalam oretan dari jari tangannya. Ketika diolok, dia akan merasa frustasi, sakit hati, kecewa karena si Wira menghina gambar dari temannya. Ya, gitu. Nah, terus yang dialami oleh temannya frustasi. Awas Wira, berhenti saya bantu nanti. Ancamannya pasti ada seperti itu. Karena apa? Rasa yang dimiliki oleh teman putrinya dengan siapa tadi? Wayan ya, mohon maaf tadi ya, Wayan. Dia akan merasa marah karena dibully sama temannya. Ketika temannya sudah mau berkreasi dalam bidang seni yang dia miliki, dalam seni lukis, malah diolok hasil karyanya oleh Nak Wira. Ya, itu salah satu contoh, Nak. Next, lanjut. Salah satu peranan dari emosi dalam kehidupan sehari-hari adalah meningkatkan aktivitas otak. Seperti apa, Nak, maksudnya? Seperti apa? Ya. Emosi yang dalam kondisi tidak menguntungkan, sedih, marah, atau emosi sedang tidak dalam keadaan stabil, menyebabkan aktivitas otak akan terganggu. Merasa tidak? Merasa. Misalkan sekarang kalian mau berangkat sekolah, ya, minta saku sama
bapak atau ibu di rumah. Terus uang orang tua belum cukup. Yang tadinya biasanya bekalnya 20.000 sakunya, ternyata dikasih 10.000. Lalu anaknya itu merasa emosi karena tidak menerima bekal atau saku yang sesuai dengan pada hari-harinya sebelumnya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Muncul sifat emosinya. Pernah nggak? Emosi yang tidak stabil, stabil dan kondisi yang tidak menguntungkan, sedih, marah, atau emosi sedang tidak dalam keadaan stabil, dewa, tidak otak terganggu. Ketika emosi, Indah, pikirannya terganggu tidak? Terganggu. Apa penyebabnya? Yang pernah dialami Nak Indah? Sebenarnya kalau lagi marah, Hmm. kita nggak bisa fokus sama apa yang kita mau kerjain. Ketika lagi marah, tidak bisa fokus sama apa yang kita mau kerjain. Bagaimana solusinya? Meredakan emosi dengan cara healing. Cari teman yang bisa kita berbagi informasi yang bisa membantu kita, ya Naya. Macam-macam emosi. Coba sebutkan yang bisa bantu. Silakan Nak Wira. Berdiri. Emosi yang kita rasakan bukan berupa satu saja, melainkan bisa dibedakan menjadi beragam istilah yang lebih cocok untuk menggambarkan apa yang dirasakan saat itu. Beragam jenis emosi yang ada yaitu cinta, benci, takut, marah, malu, dengki, cemburu, gembira, terkejut, dan sedih. Sekarang ini kan anak-anakku sedang beranjak dewasa. Yang poin pertama, cinta. Ketika kalian cinta sama seorang ibu, seorang ayah, apa yang dirasakan ketika seorang ibu tidak bareng jalan sama kita atau tidak jabat tangan ketika berangkat sekolah karena kesibukannya dia? Ada nggak timbul rasa emosi di situ? Ada. Kan biasanya kalian mau berangkat sekolah, ibu, bapak, kami mau berangkat sekolah. Pas waktu itu ibunya tidak ada, pasti ada rasa kecewa karena di situ ada rasa cinta. Bagaimana dengan cinta dengan pasangan? Cinta pasangan ketika kalian tidak searah dalam pemikiran, akan ada timbul gejolak-gejolak yang bisa membuat pertengkaran di situ. Terus kalau udah pertengkaran, emosi kita akan menjadi gimana, Nak? Melonjak enggak? Naik enggak amarah? Apalagi teman-teman kalian yang putri, ketika mau PMS, masa menstruasi datang, emosinya meningkat enggak? Meningkat. Kalau kita yang laki-laki, yang putra pasti nggak beri ganggu. Karena di situ nanti kalau kita ganggu, dia sedikit-sedikit mau marah, sedikit-sedikit mau marah. Daripada dia marah, lebih baik kita menghindari kemarahannya. Nah begitu nggak ya? Itu cinta. Benci. Kalau sudah cinta, terganggu, karena ada gejolak di situ perseteruan, maka akan timbul rasa benci. Dari mana datangnya rasa benci itu? Dari kita sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Kasih plus, ya, hebat ya. Terus kalau sudah benci, lamban laun, karena kebenciannya itu membuat situasi gaduh, perkelahian. Terus pasti yang namanya nanti itu gejolak-gejolak, ada yang sampai luka, ya. Terus ada namanya nanti bagian keamanan yang menyelesaikan satu permasalahan. Misalkan kalau di sekolah ada wali kelasnya, ada kajurnya, ada guru BK-nya. Kalau sampai itu terjadi,
Kalian kalau dipanggil sama guru dalam menyelesaikan satu masalah, ada rasa takut, khawatir enggak? Ada kan? Ya. Terus kalau sudah takut, ketika berhadapan dengan perseteruannya, teman berselisih paham, apa yang akan muncul? Marah. Marah ya. Kalau sudah marah, marah yang tidak terkontrol. Ya, kadang kamu yang duluan membuat masalah. Ya, kamu yang duluan, kamu yang ngambil pacar saya, gini. Sampai pihak ketiga, dia duluan, dia chatnya, neror kami, membuat kalimat-kalimat statement macam-macam di story. Yang muncul rasa malu ketika sudah situasi dalam keadaan dingin, sudah tenang, ya. Terus, kalau sudah malu, marah, dengki sekarang. Apa yang dimaksud dengan dengki, nak? Ada yang tahu dengki? Ada yang tahu dengki enggak? Dengki, iri. Dengki itu misalkan temannya Wira, ya, dia punya iPad, ya, dia punya iPad, terus Indah marah karena Indah tidak memiliki, ya, dia muncul rasa dengkinya. Sudah kita pinjam, kita rusakin, dengki enggak? Dengki. Tapi mudah-mudahan itu enggak terjadi sama Nak Indah sama Wira, ya. Lanjut. Nah, ini cemburu. Kalimat cemburu itu dari mana? Apa yang dimaksud cemburu? Misalkan tadi lagi, nah siapa? Aira, ya, punya mobil jazz. Dia gunakan ke sekolah, ya. Terus teman dekatnya banyak sekali ingin nebeng sama Aira untuk pulang barengan, diantar pakai mobil jazz. Terus tiba-tiba mobilnya Aira penuh. Yang biasa teman dekatnya Aira tidak bareng dengan Aira. Lalu di situ akan muncul rasa cemburu. Ya. Setelah cemburu apa, Nak? Gembira. Bila mana kalimat gembira itu dilontarkan? Tadi Indah prestasinya dapat juara umum di sekolah. Gembira enggak? Gembira. Gembira memiliki sesuatu. Gembira memiliki teman dekat. Gembira memiliki orang yang perhatian sama kita. Nah, berikutnya poin nomor 9, terkejut. Misalkan sedang belajar, hujan, gordennya tertutup, tiba-tiba petir. Bagaimana reaksinya kalian? Terkejut, kaget. Bahasanya kita, daerahnya kita, tenjot. Ya. Nah, setelah terkejut, di poin 10 ada sedih di situ. Sedih. Sedih kenapa? Antara Indah dengan Aira dan Wira saling rebutan. Tidak ada yang mengalah dalam mengerjakan tugas. Saya sebagai penyaji acara kegiatan presentasi. Saya saja, dia bilang Wira, ya. Saya aja yang mampu. Nanti sini bagian ngetulen. Ya. Dan yang menyiapkan pendapat jawaban adalah Aira. Saling cemburu di situ. Ya, maaf, sedih. Sedih karena tidak difungsikan di tempat kemampuan dia. Ya, Naya, lanjut. Yang bisa bantu kami mengelola emosi. Silakan. Pada saat siswa menghadapi masalah, siswa cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga larut dalam masalahnya. Dan berperilaku agresif seperti melanggar aturan, datang terlambat, dan seringnya siswa melanggar aturan,
membuat siswa dianggap. Siapa yang menganggap nakal? Yakin? Siswa cenderung bersikap agresif karena tidak mampu mengelola dorongan hatinya dan bertahan terhadap frustasi yang dirasakannya, sehingga pada saat siswa merasakan marah atau kesal, siswa tidak mampu berpikir jernih, hanya mampu memikirkan bagaimana caranya melepaskan marah atau kesalnya. Siswa kalau sering terlambat, dikira gurunya pasti. Ya, kalau Pak Guru, kalau ada siswa terlambat akan menggali keterangannya. Keterangannya bagaimana? Apa pejabatnya terlambat, nak? Pecah ban. Oh, kalau pecah ban silakan masuk. Ya, terus terlambat karena jalan macet. Kita lihat situasi di titik-titik mana lokasi macet, dari akses jalan menuju, dari rumahnya menuju sekolah. Ya, terus siswa terlambat masuk ke kelas, pasti gurunya akan menggali informasi. Kenapa telat masuk kelasnya untuk belajar? Kita makan ke kantin, pasti akan dibimbing, dibina, tidak dimarahi. Ya, kadang kalimat ibu bapak gurunya marah itu adalah curahan hati kasih sayang seorang guru memperhatikan anak didiknya. Ya, itu positifnya, nak. Ya, terus emosi takut. Coba Nak Aira minta tolong yang lebih keras nadanya. Ketika individu mampu untuk mengelola emosinya secara positif, maka individu akan mampu dalam mengendalikan pikiran. Siswa yang mampu mengendalikan emosi akan memiliki karakteristik mampu menenangkan diri, mengatur emosi, mampu mengatasi dorongan emosi dalam bentuk penyaluran emosi dengan melakukan kegiatan, mampu mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit, dan mampu menahan atau menunda keinginan untuk bertindak. Ya. Mampu menenangkan diri, mengatur emosi, mampu mengatasi dorongan emosi dalam bentuk penyaluran emosi. Kalau orang yang tidak bisa menyalurkan emosi, maka yang akan terjadi frustasi. Kalau sudah frustasi, yang akan terjadi banyak pelampiasan. Yang pertama, kalau tidak bisa mengendalikan diri, akan gangguan mental. Kedua, akan mengakhiri hidupnya. Terus ketiga, akan mencelakai dirinya sendiri. Makanya kalau punya kerabat, sahabat yang bisa menjaga kerahasiaan dari perilaku atau masalah yang kita hadapi, itu harus kita pandai-pandai berkoordinasi dengan temannya, menceritakan, besok jangan, saya mau cerita sama si Denida, jangan dipublikasikan, ya, jaga rahasia kita, ya. Terus Indah menenangkan perasaan temannya ketika memiliki perasaan sedang bergejolak, emosi tidak terkontrol. Tetapi kalau yang Putri emosinya tidak terkontrol karena PMS, sedikit-sedikit marah sama teman ceweknya juga, dan temannya berseteru sedang PMS juga, maka di situ akan menjadi permasalahan yang semakin besar, yang tidak terkontrol dan terarah. 1. Sisakan seporsi waktumu untuk menggalau. Ada yang pernah galau? Ada? Apa galau itu? Bukan gelisah, galau merana, ya. Emosi semacam galau dan takut itu wajar. Tetapi kita nggak boleh ke bawah sama emosi. Kalau terus-menerus ke bawah, yang ada malah jadi nggak bisa fokus kerja atau belajar. Yang sering emosi di sini, ya temannya, nak, siapa namanya, nak? Lara, ya. Lara karena kalau udah mau emosi, ya, dia tidak bisa terkontrol. Maka yang akan dirugikan belajarnya,
tidak bisa fokus, tidak terarah, ya. Nah, terus menggalau. Kalau kita galau itu apa yang kita rasakan? Sedih. Keluar air mata enggak? Nangis enggak? Nangis. Nangisnya kayak gimana? Nangis itu banyak macam, nak, ya. Yang pertama, ada yang mengeluarkan keringat, ada yang nangis dalam hati, keringat air mata, ya. Ada yang mengeluarkan air mata, terus ada yang nangis dalam hatinya, lalu sedih, tidak berani berbuat apa-apa. Banyak macam. Kalau nangis ya Pak, ya keluar air mata, itu sudah nangis. Tapi ada orang yang tidak mengeluarkan air mata, namun dia sedih. Tidak berani berbuat melebihi dari kata emosional yang ada dalam hatinya, ya. Terus beri label yang tepat pada emosimu. Khawatir dikit bilangnya stres. Indah sekarang sama saudaranya punya masalah, sedikit-sedikit bilang stres, ya. Terus Aira diputusin sama pacarnya, dibilang ngambul, stres, ya. Terus Wira tidak dipercayakan sebagai MC, ngamuk, stres, ya. Begitu juga Lara tidak dituruti kata hatinya sama temannya, dia bilang, lagi stres ini, ya. Terus yang kedua, stres dikit bilangnya depresi. Ini biasanya kalimatnya di mana? Di rumah sakit. Iya. Stres ini dikit-dikit bilangnya depresi. Pasti akan diberikan obat penenang oleh dokter ahli di bidangnya, ya. Jengkel dikit bilangnya kecewa. Nah, siapa yang sering jengkel? Nah, Wira, dia ketika berada di kantin, ya, dia mau menuangkan apa? Tahu, apa? Gorengan. Minta gunting untuk motong gorengannya. Terus dijawab sama teman ceweknya di situ. Ganjen. Ini keganjenan. Ya, terus marah dia si Wira. Udah marah, contoh ini ya, nggak benar gitu ya. Contoh, tiba-tiba si Wira nyaut, melontarkan kalimat-kalimat kasar kepada teman ceweknya. Saut balik, adu mulut di situ. Jengkel dikit, bilangnya kecewa. Jengkel karena kalimat yang kasar. Tapi untungnya yang bersangkutan senyum, ya. Memberi label yang tepat pada sesuatu yang kamu rasakan bisa membantu kamu untuk enggak kebawa perasaan. Kalau kamu ngerasain perubahan emosi di pikiranmu, ambillah ke materi berikutnya. Sadari emosi saat ini, temanmu atau lawanmu. Apakah emosi itu membantu kamu atau membahayakan kalian? Membahayakannya di mana? Di mana membahayakannya? Saat tidak bisa mengontrol diri kita sendiri dalam keadaan emosi. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, sesuatu hal yang tidak pernah kita duga akan terjadi. Seperti apa? Tiba-tiba benda yang keras kita pukuli dalam keadaan emosi karena tidak terkontrol. Lanjut. Kalau sudah identifikasi atau kawan-kawan atau lawan pikiran sekali lagi, kamu yakin cara mengendalikan emosi, cara mengatasi emosi, cara mengendalikan emosi, cara mengelola emosi, bagaimana cara mengendalikan emosi? Marah apa enggak? Ya enak. Enggak enak? Enggak ya enak. Kalau emang emosi adalah kawan, maka lepaskan emosi itu sepenuhnya. Maksudnya, emosi adalah kawan. Aneh enggak? Karena kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dalam diri manusia itu sendiri. Emosi itu adalah kawannya kita. Sekarang jam 2, dia belum makan siang, pergi ke parkiran, ambil motor, temannya ngambil gas motornya, terus kalian merasa bising,
Terus melonjak nggak emosi kita kira-kira? Ya, makanya itu emosinya kita itu tidak bisa terlepaskan dari diri kita sendiri sebagai kawannya kita. Ya, itu maksudnya next. Cari mood boostermu sendiri. Nah, coba deh kalau sedih atau galaumu lagi kumat, langsung sadari gimana posisi tubuh dan ekspresi mukamu terus. Coba tegakin punggung, tarik nafas yang agak dalam dan coba senyum. Kamu juga pasti temukan mood boostermu seperti apa pribadi kamu di kaca. Lihat wajahmu, ya. Ekspresi ketika kalian berada di kloset apa? Benar ya kloset ya? Ya. Ketika berada di kloset, bayangin ada cermin di depan. Gimana ekspresinya? Ya, ada yang keras keluar, ada yang lunak keluar, ya. Terus agak dalam lagi, tarik nafas. Ketika tidak berada di kamar mandi, ketika berada di cermin, pulang sekolah, apa materi dari Bapak Ibu yang disampaikan tadi itu bisa menyerap enggak? Lihat wajahmu, apakah berubah enggak mukamu? Next. Kadang penyebab memangnya harus dihadapi. Salah satu alasan kenapa emosi negatif datang terus-menerus karena kita nggak berani ngadepin akar masalahnya. Kita nggak berani menyelesaikan penyebabnya. Ini yang bikin emosi negatif dan nggak nyaman itu datang berlarut-larut. Ada yang paham? Ada yang paham, nak? Misalkan masalah satu belum selesai, ditumpuk masalah berikut, lagi datang masalah berikut. Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Frustasi. Terus tidak berani menyelesaikan karena terlalu banyak sekali masalah yang akan diselesaikan, takut menyelesaikannya. Berarti harus didampingi dengan psikiater. Kalau ke psikolog itu kedokteran, lari nanti psikologi kedokteran yang ada kaitannya dengan pengobatan. Ya, next. Belajarlah dengan giat dan gapai cita-citamu setinggi mungkin. Ya, dari hal ini dapat Pak Guru simpulkan yang namanya emosi harus bisa kita kendalikan. Di lingkungan belajar, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, setiap ada permasalahan, jangan langsung mengambil keputusan. Koordinasi, cari solusi yang tepat dan dinginkan kepala. Maka insya Allah emosimu tidak akan bisa membakar lebih panas dan pasti akan menjadi dingin ketika kalian bisa mengendalikannya. Itu saja dari Pak Guru. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, Indah, Raisya, Aira ya, Aira ya. Ada Wira, Lara. Sudah jelas, nak? Emosi? Gimana emosi sekarang? Sedang baik-baik. Oh, sedang gelisah. Semoga tidak gelisah lagi ya, karena Wira ada di dekatnya. Ya. Itu aja Pak Guru sampaikan. Selebihnya mohon maaf ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung kembali ke materi berikutnya ya. Sebelum kita tutup, mari ketua kelas memimpin doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami silakan, nak. Siang hari ini marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati selesai. Berdoa dalam hati selesai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Kita, kita, kita,